Halo kamu, selamat datang di Kreasuka. Kreasi kita, suka-suka. Kita yang berkreasi, kamu yang suka. Di video kali ini, kita akan membahas benda yang bisa memberikan penerangan buat hidup kamu. Benda ini memancarkan cahaya, listrik sebagai energinya. Ya, kita selalu membutuhkannya di saat kita terpuruk dalam kegelapan, seperti saat malam hari, atau bahkan ketika berada di ruangan tertutup yang sangat-sangat membutuhkan cahaya. Ya, apalagi kalau bukan lampu. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang lampu. Sebelum masuk ke lampu, maksudnya bukan masuk ke lampunya. Maksudnya, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai lampu, kita flashback sebentar ke zaman dahulu bagaimana manusia menciptakan cahaya. Manusia zaman dulu menggosokkan dua buah batu. Ya, dua buah batu. Batu itu digosokkan sehingga memercikan api. Percikan api itu diarahkan ke benda yang mudah terbakar. Lalu muncullah api. Jos! Nah, api pada masa itulah digunakan oleh manusia sebagai penerangan. Sekitar tahun 70.000 sebelum Masehi, lampu pertama ditemukan. Bentuknya sederhana. Pakai batu yang berlubang atau cangkang kerang, lalu diisi lumut yang direndam lemak hewani, kemudian dibakar dengan api. Sejak saat itu, manusia terus mencoba bahan-bahan lain untuk membuat cahaya. Hingga sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, masyarakat Yunani sudah bisa menggunakan lampu terakota untuk menggantikan obor. Tahu kan lampu terakota? Sumber penerangannya masih menggunakan api dengan bahan bakar minyak. Sekilas tentang kata lampu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu lampas, yang artinya obor. Lanjut pada 18 Masehi, manusia sudah menemukan alat pembakar sentral yang merupakan perkembangan pesat pada teknologi penghasil cahaya. Cara kerjanya, yaitu bahan bakar lampu disimpan dalam tempat dari besi yang tertutup rapat. Lalu ada pipa metal yang dapat disetel untuk mengatur intensitas pembakaran sehingga mempengaruhi cahaya yang dihasilkan. Nah, udah kayak pengaturan brightness di HP kamu kan? Iya, itu di HP kamu. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari saat di sekolah, penemu lampu adalah Thomas Alva Edison. Tapi sebenarnya ide lampu itu sudah ada 70 tahun sebelum Thomas Alva Edison mematenkan temuannya. Orang pertama yang punya ide bikin lampu listrik bernama Sir Humphry Davy. Sir Humphry Davy ini mendemonstrasikan lampu dengan dua batang karbon yang bisa memercikan cahaya. Tetapi lampu yang diciptakannya masih membutuhkan sumber listrik yang besar. Setelah Bapak Davy memberikan demo lampu karyanya, banyak ilmuwan yang tertarik dengan ide Pak Davy dan mencoba mengembangkan penemuannya. Di antara ilmuwan yang mengembangkan lampu yaitu pada tahun 1841, Frederick de Molins mematenkan bohlam yang terbuat dari campuran platina dan karbon. 4 tahun setelahnya, J. Wista mematenkan bohlam vakum dengan bahan pembakar karbon. Kemudian banyak ilmuwan lain yang mulai mengikuti jejak mereka. Tapi dari sekian banyak ilmuwan tersebut, mereka hanya berhasil di percobaan laboratorium, belum bisa digunakan sehari-hari. Pada tahun 1878, seorang ilmuwan terkenal bernama Thomas Alva Edison membuat pengumuman bahwa dia sudah mempunyai jawaban atas permasalahan bohlam pada kala itu. Tetapi, pengumuman itu masih berbentuk gagasan dan belum sempurna. Akhirnya, Bapak Edison mencari teman untuk diajak gabung meneliti lampu bersama. Temannya ini berasal dari Universitas Princeton, bernama Francis Upton.
Mereka berdua mempelajari data-data yang digunakan peneliti sebelumnya untuk mencari solusi dari penelitian-penelitian yang mengalami kegagalan. Kemudian ketemu solusinya, ternyata pembakar yang tepat adalah material yang mempunyai hambatan besar. Karena material yang memiliki hambatan besar tidak terlalu memakan banyak listrik. Tahun depannya, yaitu 1879, Bapak Edison menggunakan kapas yang dikarbonasi sebagai pembakar. Lampu itu bisa menyala, tetapi durasinya cuma bertahan selama 13 jam. Lampu itulah yang diklaim sebagai bohlam pertama. Dalam pengembangannya, Edison menemukan bahwa bambu Jepang yang dikarbonasi merupakan material yang paling tepat untuk digunakan sebagai pembakar. Material ini kemudian diberi nama filamen. Nah, itu tadi cerita di mana manusia membuat alat penerangan hingga Bapak Thomas Alva Edison mematenkan temuannya, yaitu bohlam, yang kemudian diklaim sebagai bohlam pertama pada tahun 1879. Perkembangan lampu nggak berhenti begitu saja, karena lampu ciptaan Pak Edison itu masih banyak kelemahannya. Sehingga berkembanglah berbagai macam jenis lampu dengan segala keunikan dan keunggulannya. Berikut adalah jenis-jenis lampu yang ada di masa sekarang. Yang pertama, lampu pijar. Lampu pijar mempunyai cahaya yang cenderung kuning dengan ciri khasnya yaitu panas dan boros listrik. Lampu pijar adalah jenis lampu yang cahayanya bersumber dari kawat pijar tipis yang dipanaskan atau filamen. Lampu ini adalah hasil temuan dari Thomas Alva Edison yang masih cukup populer dan masih banyak digunakan di masa modern. Untuk menyalakan lampu pijar, dibutuhkan listrik untuk memanaskan kawat pijar yang berada di pusat bagian dalam bohlam. Karena mengandalkan panas, lampu pijar ini jadi gampang terbakar, dan kalau sudah terbakar, nggak bisa dipakai lagi. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Nggak kayak mantan. Meskipun harganya terbilang murah, lampu pijar terhitung kurang cocok buat kamu yang ingin hemat energi dan biaya. Yang kedua, lampu pendar. Lampu pendar ini memiliki cahaya yang lebih efisien daripada lampu pijar. Maksud dari efisien di sini adalah memiliki cahaya yang lebih terang dan cenderung berwarna putih. Meskipun ada lampu yang berwarna agak kebiru-biruan. Cara kerja lampu pendar yaitu dengan cara mengeksitasi atau merangsang merkuri sehingga menghasilkan gelombang cahaya ultraviolet yang kemudian akan menyebabkan fosfor menjadi berpendar dan muncullah cahaya yang bisa kita lihat. Mungkin kamu masih bingung pendar itu apa? Pendar itu cahaya yang tidak kuat, nggak kayak cahaya matahari. Bisa diibaratkan cahaya bulan yang terlihat di atas permukaan laut. Lampu pendar memiliki dua jenis bentuk. Ada yang tabung panjang dan ada yang tabung kecil yang ditakuk. Lampu yang pertama dipatenkan oleh Peter Cooper Hewitt pada tahun 1901. Pada saat itu, lampu milik Hewitt bekerja dengan uap bertekanan rendah dan itu merupakan prototipe pertama dari lampu pendar. Kemudian lampu ini terus dikembangkan sehingga muncul lampu-lampu hemat energi yang dibuat oleh Edward E. Himmer, yang kemudian banyak perusahaan yang menyalin idenya dengan memunculkan produk-produk lampu pendar dengan berbagai bentuk dan keunggulan. Lampu berikutnya adalah lampu halogen. Prinsip kerja lampu halogen sama seperti lampu-lampu sebelumnya. Terdapat serangkaian reaksi kimia. Lampu halogen punya bentuk yang mirip seperti lampu pijar. Ada filamen yang dibungkus dengan kaca transparan. Bedanya, filamen pada lampu halogen terbuat dari tungsten atau wolfram. Di dalam bohlamnya itu diisi gas lembab atau gas mulia dan sedikit unsur halogen seperti iodin atau bromin.
Lampu ini biasa dipakai untuk lampu spot seperti menyorot produk di galeri seni dan lampu taman. Sangat jarang dipakai untuk keperluan rumah tangga karena cahaya lampu ini sifatnya searah, tidak meluas. Lampu LED. Ya, lampu yang sering kita gunakan pada zaman modern seperti ini. Lampu LED sudah tidak melalui pembakaran filamen seperti lampu-lampu sebelumnya. Jadi, hanya listrik yang langsung dirubah menjadi cahaya. Karena tidak ada pembakaran filamen seperti lampu-lampu sebelumnya, lampu ini tidak menimbulkan panas. Ya, tidak menimbulkan panas. Seperti rayuan mantanmu padamu. Ya, itulah. Ya, itu bahasan kita tentang lampu. Ternyata kondisi terang di masa sekarang ini mempunyai sejarah yang panjang. Thomas Alva Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." Yuk, terus dukung channel Krea Suka dengan tekan tombol subscribe. Terus nyalain notifikasinya biar hari-hari kamu makin bisa cerah bareng kita. Like jika kamu suka video ini. Jika nggak suka, juga nggak apa-apa. Share video ini ke teman-teman kamu ya. Share ke grup WhatsApp keluarga kamu juga nggak apa-apa. Kalau mau komen suka-suka juga boleh kok. Kita ketemu lagi di kesempatan video berikutnya. Bye-bye.